Nah, gimana menurut Bapak Amin terkait ciri-ciri dan bahaya orang munafik Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gema Ramadan bersama Talita Group dan Kemenak Provinsi Bali. Di sini saya Rafdal Baihaqi sebagai host pada kesempatan pada kali ini ditemani oleh Pak Jamnullah SAG dengan pembahasan tentang ciri-ciri bahaya pada orang-orang munafik. Nah, di sini itu banyak banget di dunia yang setelah kompleks ini bahwa orang-orang munafik ini bahkan sudah beredar dimanapun gitu. Kita pun juga kadang tidak sadar bahwa kita adalah seseorang yang munafik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Oke, alhamdulillah amin. Gimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah puasanya lancar. Alhamdulillah lancar Bapak nggih. Alhamdulillah. Ya Allah. Nanti untuk buka puasa nanti Bapak. Ya. Oke. Terkait ciri-ciri orang munafik nggih. Kita orang-orang munafik ini sekali lagi itu banyak banget di kehidupan kita gitu. Bahkan kita sendiri itu kadang merasa bahwa seseorang yang bahkan teman kita itu juga memiliki sifat-sifat orang-orang munafik gitu Pak. Ya. Nah, gimana menurut Bapak Amin terkait ciri-ciri dan bahaya orang munafik Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Bicara tentang munafik ini memang termasuk sifat yang sulit diukur gitu ya. Oke. Kalau yang lain kan bisa kita lihat dari mengukurnya gitu. Orang rajin beribadah, kelihatan dari fisiknya. Ya, betul. Kalau orang ria bisa juga kelihatan, ya, meskipun itu juga menyangkut sakit hati ya, gitu ya. Karena munafik ini termasuk penyakit hati. Oke. Gitu ya. Kalau penyakit fisik kan mudah ditebak kan gitu. Iya, betul. Ke rumah sakit, ke dokter dideteksi sakit apa malah nanya kan begitu ya. Kalau ini munafik susah gitu bahkan orang bisa berperilaku baik tapi bertolak belakang atau tidak sesuai dengan hatinya. Ya, itu termasuk munafik Bapak. Ya, karena sumber daripada munafik ini kan sakit, penyakit hati. Kan ada penyakit fisik, ada penyakit akal, kan begitu, ada penyakit hati. Nah, ya sumber daripada segalanya ini kan sangat ditentukan hati, kan begitu. Jadi qulubuhum fi maradin, kan begitu ya. Jadi hati yang sakit gitu. Nah, ini memang agak susah gitu. Karena nampak semua baik-baik saja, tidak ada masalah, tapi hatinya berbeda gitu. Nah, inilah yang sulit kita bisa kita tebak kaitan dengan orang yang munafik begini. Makanya parameter kaitan dengan ciri-ciri orang munafik kan banyak. Di dalam hadis kan apabila dia kalau dia berkata tidak dusta kan begitu kan. Dia janji dia ingkari kan begitu. Kemudian yang ketiga kalau dia diserahi amanah dia khianati. Betul. Kan begitu kan gitu. Banyak lagi gitu. Jadi karena berangkat dari hati gitu. Nah, kalau fisik kan bisa lihat sakit kan begitu ya. Sakit gigi kelihatan. Iya, betul. Meskipun yang lain gitu. Jadi kalau sakit hati ini beda gitu. Ya kan begitu. Jadi kalau terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita ini cenderung hati itu sulit kita bisa nilai apakah orang itu baik apa tidak gitu. Jadi itulah bahasanya. Jadi dualisme antara hati dengan perilaku tidak nyambung gitu. Ya, benar. Jadi kadang kalau misalnya kata-kata nih Bapak, kalau misalnya kita buat kata-kata fisik bisa dilihat, tapi penyakit hati tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Benar sekali gitu. Iya, betul. Nah, maka dari itu kan kita bisa melihat nih Bapak, kalau melihat ciri-ciri orang munafik ini itu tidak bisa dilihat secara pandangan dengan jelas Bapak. Nah, berarti ini kan bisa menimbulkan berbagai macam fitnah juga Bapak. Karena kalau misalnya yang saya baca bahwa ciri-ciri orang munafik itu berdasar dari penyakit hati, yaitu iri dan dengki Bapak. Iya, betul. Nah, kira-kira Bapak gimana sih caranya Bapak untuk meminimalisir penyakit hati yang dirasakan oleh orang-orang yang munafik ini Bapak? Ya.
Kalau tadi 3-nya saja itu dibalik saja, kan begitu. Kalau dia dusta kan dia jujur, kan begitu ya. Terus kalau dia diserahi amanat, dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya, kan begitu. Jadi dia tidak ingkar dan segala macam. Itu dari bahasa normatifnya. Tapi ini memang tidak bisa serta-merta. Besok ini kan kita kan puasa, kan begitu. Kalau orang yang berpuasa itu kan yang dipanggil kan beriman, kan? Ya alladzina amanu kutiba alaikum. Orang yang beriman, kan? Karena dirasa keimanan yang dipanggilnya. Tapi kalau hatinya sakit, bisa saja dia nampakkan bahwa dia berpuasa, tapi kenyataannya dia tidak berpuasa, kan begitu, gitu kan? Kalau fisik kan bisa lihat, kan begitu. Tapi bisa kita melihat ekspresi daripada orang yang berbuat itu dalam perilaku akhlaknya, bahwa orang munafik gitu, kan begitu. Contoh seperti itu. Kalau tetangga beli motor itu kayaknya pusing saya dia. Pusingnya kenapa? Ya karena tidak terima orang tetangga beli ini, kan. Begitu pula yang lain, kan begitu, kan. Betul. Padahal motor itu kan hati. Ya kan begitu. Belum lagi yang lain, apalagi melihat HP-HP yang baru, kan begitu, kan Anda terima, kan begitu. Ini menyangkut sakit hati. Karena itu ciri-ciri orang munafik itu memang nampak dia cenderung mengarah ke tidak terimaan, tidak tahu. Dia saja yang bisa berbuat baik. Masuk unsur ria, kan begitu. Ingin dipuji-puji, kan begitu. Kalau saya mau nyumbang nih untuk beramal, kan begitu. Ikhlas Pak, ikhlas, kan bisa saja begitu. Tapi nanti diumumkan ya Pak, gitu. Apalagi di masjid diumumkan ini bantuan dari saya. Itu kalau orang yang sakit hati bisa saja mengekspresikan begitu. Karena ini memang termasuk di zaman Nabi berat menghadapi sahabat atau segala macam itu yang munafik. Kenapa? Karena menelikung tubuh kita sendiri itu. Nampak baik, dia mungkin rajin sholat. Ada sekarang tuh rajin sholat, sekarang itu kan banyak itu Pak. Kalau di hadapan hukum itu kan orang-orang bisa berubah seketika gitu. Dia melakukan pelanggaran, tiba-tiba dia pakai kerudung, dia pakai sokot, dimandikan, kan begitu, kan begitu. Dinilai baik gitu, dinilai baik supaya di hadapan pengadilan mencerminkan bahwa orang ini baik, kan begitu. Padahal dia sudah melakukan kejahatan. Jadi antara yang dilakukan dengan dia ingin menunjukkan bahwa dia itu, jadi bisa saja menyulap dengan seketika gitu. Jadi kaitan dengan orang-orang antara dia maksud hati dengan yang dilakukan tidak nyambung dan tidak sesuai, kan begitu. Jadi sekarang nih banyak begitu. Dan mudah-mudahan Ramadan kita itu tidak seperti itu. Amin. Ya kan begitu. Karena Pak, kita melaksanakan perintah, kan begitu. Ya tadi tidak hanya didasari dengan kewajiban, tapi kebutuhan. Kita yang memerlukan puasa ini dalam rangka membentuk karakter, mengasah agar kita tidak munafik, kan begitu. Meminimalisir. Dengan puasa ini kita melatih dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita melaksanakan, malam kita sholat, kita tadarus dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam kemaslahatan, memberikan infak, sedekah dan segala macam, itu juga bagian dari kebaikan. Tidak harus diomongkan atau dibicarakan. Mungkin kalau sekarang zamannya bisa juga. Karena kalau tidak siar melalui media sosial, media apa itu mengajak yang lain. Tapi jangan merusak hati kita. Jangan sampai sedikit-sedikit diupload kesannya seperti bahwa kita ini melakukan kebaikan padahal hatinya tidak gitu. Padahal kayak pamer gitu Pak ya. Iya, pamer. Itu beda-beda tipis gitu. Iya sih. Pamer, ria, segala macam itu beda-beda tipis. Kita kembali kepada niat kita Pak ya. Iya, niat. Innamal amalu binniyat. Jadi kalau hati kita tidak baik di dalam melaksanakan itu, ya ekspresi bisa saja disulap. Sekarang banyak topeng. Kan begitu ya? Betul. Kalau kemarin juga habis mungkin kita melaksanakan pemilu bisa saja gitu kan, baik-baik. Mudah-mudahan setelah selesai pemilu dia tetap berbuat baik, kan begitu. Jangan hanya pemilu saja setelah dia berbuat baik, kan. Itu salah satu contoh saja. Di dalam kehidupan kita begitu juga. Keluarga juga begitu. Jangan munafik. Jadi harus melaksanakan dengan sesuai dengan yang sesungguhnya gitu. Antara hati, pikiran, kemudian mengekspresikan dalam perbuatan akhlak. Itu mencerminkan orang-orang yang real, otentik, benar-benar menjalankan ajaran agama, bukan yang justru sebaliknya. Saya rasa demikian. Oke, wah ini tadi banyak banget ya insight yang bisa saya lihatnya itu. Mungkin teman-teman juga bisa membuka insight baru gitu. Nah, kembali lagi orang-orang pun juga
kita belum tentu itu bisa baik, bisa buruk gitu, bisa dibilang kalau misalnya peribahasa musuh dalam selimut ya Pak. Karena orang-orang munafik itu kelihatannya di depan baik, tapi di belakang juga kurang baik gitu. Tapi kembali lagi, tapi tali tahanilah 100% madu yang baik, betul loh Pak. Asli, tidak munafik nih Pak. Cukup tali tahani didapat dari Talita Group. Nanti kontak person bisa ada nanti di bawah atau di kolom komentar nanti Bapak. Oke. Kita bawa nanti pas. Oh ya boleh, nanti pas buka puasa Bapak. Jangan pas belum puasa. Iya. Oke. Nah kembali lagi Bapak. Nah, dikait tadi bahwa bahaya munafik itu sangat-sangat banyak Bapak. Nah kembali lagi, apakah dari ciri-ciri orang munafik dan bahaya tersebut itu bisa kita minimalisir? Apa mungkin kan sebagai manusia kan kita bisa harus mengajak bahwa kita mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk gitu. Kembali lagi membaca Al-Quran sebagai obat kan kolbun hati Bapak. Nah itu gimana menurut Bapak terkait apakah kita mendalami atau mempelajari Al-Quran itu bisa meminimalisir atau mengurangi dari perilaku kita sebagai orang munafik Bapak? Gimana? Ya, karena membaca Al-Quran saja itu kan membaca saja tidak paham sudah dapat pahala, apalagi paham dan mengerti kan begitu. Jadi tentu saja itu mengasah kita kan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kan begitu. Karena Allah lah yang menghidupkan kita dari pagi, siklusnya seperti itu, tidak ada yang bisa. Obat mana kan begitu. Iya, jadi Allah bangunkan kita, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi. Jadi kalau bicara siklus itu siklus yang alami atau sunnatullah yang Allah berikan kepada kita, nggak mungkin kita bersembunyi dari munafik kan begitu. Karena itu jangan malas juga. Kan begitu kan begitu. Karena nanti tadi itu kan intensitas ibadah Ramadan itu kan berdampak itu kan. Ada ngajinya, ada tadarus dan bahkan termasuk tadaburnya juga kan begitu. Afalat akirun, tadzakarun, kan tafakkarun kan begitu kan, tadabbarun kan begitu. Di Ramadan ini kan jadi semua nilai-nilainya, bahkan tidur saja punya nilai ibadah, ibaratnya kan begitu. Jadi mudah-mudahan ini membentuk kita supaya kita tidak main-main lagi kan begitu. Jangan harus menampakkan yang asli lah. Jangan terlalu banyak casing kita. Nggak bagus kita casing terlalu banyak itu kan. Jadi tidak ada diri kita yang asli kan begitu. Yang terus belajar dan meningkatkan diri, jangan bermain begitu. Jadi jangan malas kan begitu. Ramadan membentuk, melatih diri kita menjadi orang yang rajin. Sholatnya, ya kan begitu. Rajin puasanya, kan begitu. Dan kemudian yang lain, kajian-kajian yang menambah pengetahuan kita sehingga menjadi lebih bagus lagi. Insya Allah, di hadapan Allah, ngajinya kan ada juga ngaji yang verbal. Ada non verbal kan gitu kan. Alam ini kan juga kita melihat kan gitu. Jadi sekarang ini mudah-mudahan ini hujan terus ini kan begitu kan? Iya betul Bapak. Jadi kita harus bagian dari orang yang melakukan menjaga kebersihan. Itu kan membentuk pribadi-pribadi kita yang benar-benar bersih, hatinya bersih, jangan sampai hatinya kotor, apalagi ada anasir-anasir munafik yang justru itu merusak. Yang kita lakukan tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya, justru itu merusak nilai ibadah kita. Dengan munafik berarti menghancurkan kita semua. Tapi dengan kejujuran, dengan melaksanakan nilai-nilai yang terpuji, kita akan menjadi sukses. Masya Allah, amin, amin, barakallah Pak. Masya Allah, itu ilmu-ilmu yang sangat bisa kita terima dan itu harus kita terapkan. Apalagi pada bulan Ramadan di mana kita banyak-banyak beribadah. Namun kalau misalnya perilaku kita masih munafik Bapak, itu sama dengan sia-sia Bapak. Betul. Kembali lagi, hati pun bersih, terus kita banyak-banyak beribadah Bapak untuk bersihkan hati kita gitu. Dan kembali lagi di tali tahani juga 100% madu asli dan bersih, tidak meninggalkan kotoran-kotoran waktu diambil gitu Bapak. Di sini juga ada varian rasa. Kembali lagi, di sini juga cara mendapatkannya cukup dengan kontak dari Talita Group gitu. Oke, terima kasih Bapak atas ilmu-ilmunya dengan ciri-ciri dan bahaya-bahaya orang munafik yang emang harus kita renungkan masing-masing Bapak. Tetap kita juga bantu gimana cara kita mendalami dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran dengan baik Bapak. Oke, mungkin dengan itu podcast saya dengan Pak Aminullah tentang ciri-ciri dan bahaya orang munafik
kami tutup podcast dari Gema Ramadan bersama Talita Group dan Kemenang Provinsi Bali. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.